derap langkah, nafas dan karya. Kami ada menyerta, mengiringi selaksa segala jengah resah, gempitan nala. Melabuhkan tindak utama, Kinaria dipa suluh bagi sesama. Sematkan tanda juang tu bangsa, menorehkan sejarah mulia. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Fitrahmu terjang berjuta rindu, menggapai asamu. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia, Indonesia jaya.
Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari salam bahagia, salam Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Kita hari ini memperingati 8 tahun Undang-Undang Desa, dan kali ini kita akan mengajak berbincang tentang membaca peta jalan dan perjalanan. Kenapa membaca peta jalan? Karena kita menghadirkan Mas Mukowam, Pak Mukowam, Ketua Pansus Undang-Undang Desa, yang bisa menerjemahkan sebenarnya peta jalan Undang-Undang Desa itu seperti apa. Dan kemudian kita melihat perjalanannya sudah sejauh mana atau seberapa yang diharapkan. Saya perlu menyampaikan malam hari ini saya live dari Malang, karena tadi TV Desa didukung oleh Kasifik dan juga teman-teman dari Kode Indonesia selesai melakukan penyerahan pinjam alat selama 2 bulan untuk teman-teman di desa Capituran, Supit Kurang, supaya bisa mendapatkan akses internet. Dan malam hari ini saya ada di Angkringan Polo Pendem, Jalan Raya Hulu Lawang, Kabupaten Malang. Jadi ini saya masih ada di posisi Malang karena perjalanan dari Pajang. Lokasi Supituran ini tidak bisa dijangkau dari jalur yang biasanya, sehingga harus berputar melalui Malang. Oke, kita langsung menyapa Pak Mukowam. Selamat malam, Pak Mukowam. Silakan Pak Mukowam, open mic. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salah kabar baik, Mas. Ini alhamdulillah malam hari ini bisa gabung ini. Sewindu Undang-Undang Desa. Iya, Sewindu Undang-Undang Desa, kita pengen ada berbagi nih, pengen mendengar sebenarnya peta Undang-Undang Desa itu dibawanya kemana, dan kemudian menurut Mas Mukowam sebagai Ketua Pansus, kita juga masih menunggu Bang Yando dan juga Ivanovic juga sempat kita undang, semoga bisa bergabung. Juga Mas Sutoro Eko juga kita undang, kemarin sudah confirm bisa bergabung, tapi ini masih belum bisa bergabung. Saya pengen mendapatkan gambaran Mas Mukowam. Undang-Undang Desa ada semangat desa membangun desa, ada semangat subsidiaritas, ada semangat bagaimana penguatan potensi aset-aset desa dan seterusnya. Sejauh ini sudah seperti apa? Bukan sejauh ini sudah seperti apa. Mungkin sebenarnya agenda besarnya itu apa waktu Undang-Undang Desa itu dirancang, dan kemudian mungkin Mas Mukowam bisa memberikan pandangannya. Sejauh ini sudah seperti apa ini berjalan? Monggo Mas Mukowam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suryo Koco dan para narasumber yang lain. Saya membaca ini ada Mas Toro, ada Mas Yando, kemudian juga ada Mas Ivanovic ya. Saya justru tadi siang kaget, ternyata obrolan menjadi serius sih ya Mas Suryo ini. Sesuatu yang kelihatannya main-main jadi serius. Jadi obrolan ternyata menjadi flyer gitu kan, saya kaget juga. Tentu pertama kita bersyukur ini pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, dan insya Allah kita mendapatkan anugerah terbaik bagi kita semua di dalam melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing di masa yang akan datang. Dan yang kedua ini adalah syukur kecil ya Mas Suryo. Kenapa? Karena di balik sewindu Undang-Undang Desa ini, kalau itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen,
itu kita bisa gagah berani gitu. Tapi nampaknya ini setelah sewindu ini saya secara pribadi mengamati, mencermati, berdiskusi panjang lebar dengan berbagai stakeholders terkait, kok rasa-rasanya itu hampir keseluruhan bertanya kepada saya, gimana Mas Mukwam pelaksanaannya gitu. Baik yang ada di ruang pemerintah atau di ruang lembaga swadaya masyarakat, kepala desa itu bertanya. Nah, ketika saya sampaikan bahwa saya tidak berada di domain strategis lagi, nah, kemudian lalu bagaimana Pak Mukwam? Ini sing boten-boten saja teman-teman itu kok. Kalau kemudian ketemu, wah alhamdulillah kita sukses undang-undang desa, itu kan bangga gitu ya. Tapi terjadi adalah bagaimana Pak Mukwam? Tadi saya ketemu dengan eselon 1 di Bappenas, yang juga sudah pernah menjadi eselon 1 di Kemendes. Kemudian saya ketemu dengan teman-teman di Kemendes karena ada acara tadi sore jam 3, jam 2 itu ada acara ya undangan, tapi begitu ketemu saya kan wajah saya wajah desa ya, sehingga langsung bertanya, gimana Pak Mukwam sewindu? Waduh ini. Jadi secara pergaulan, gimana pernah bertanya itu justru bagaimana undang-undang desa. Ini menjadi pintu masuk untuk mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam implementasi undang-undang desa. Nah ini Mas Toro, Mas Yando, dan Mas Ivanovik. Saya sedikit flashback bahwa kebanggaan kita semua ketika lahir Undang-Undang 6 2014 itu tiada tara. Ya, semua sengguyung karena semua merasa menang. Kepala desa menang, Mas Suryo juga menang, kita juga menang gitu kan ya. Para politisi juga menang gitu ya. Bingar-bingar. Jadi undang-undang desa itu kelahirannya luar biasa. Itu dibuktikan secara objektif ketika tahun 2014 undang-undang desa itu satu-satunya undang-undang masuk menjadi satu-satunya undang-undang ketika kaleidoskop politik yang dilakukan oleh para jurnalis pada waktu itu hanya satu undang-undang desa. Padahal untuk menjadi the ones di dalam proses legislasi itu tidak mudah. Tapi 2014 diakui bahwa produk politik DPR di 2014 itu adalah the ones-nya itu adalah undang-undang desa. Nah, ini saya kira saya kira menjadi masa keemasan didorong mulai tahun 2006 berakhir di 2013 diundangkan Januari hari ini 15 Januari 2014 itu semua orang sudah bersyukur semua nih Mas Koco. Nah tetapi beberapa yang kemudian kita coba cermati gitu ya sebelum saya pada sudah di mana undang-undang desa. Pertama adalah pada proses pelembagaan undang-undang desa. Lalu yang kedua pada tataran regulasi undang-undang desa. Lalu yang ketiga adalah apa yang kita sebut dengan optimasi yang dilakukan oleh berbagai stakeholders. Dari tiga ini saya kira saya menjadikan itu sebagai pintu masuk. Pertama adalah institusionalisasi, tidak sekedar di pusat ya, tapi bahwa institusionalisasi undang-undang desa per definisi fungsi itu harusnya sudah nyampe pada seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ketika di situ jelas bahwa desa adalah dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan seterusnya ya. Kemudian di poin 16 itu Mas Suryo saya kira itu jelas sekali menteri adalah menteri yang menangani desa. Ini definisi di dalam ketentuan umum. Nah, ketika kemudian Pak Jokowi di dalam pemerintahannya di 2014-2019 ada Menteri Desa, itu menambah kesenangan, kegembiraan kita semua berbagai stakeholders yang terkait dengan undang-undang desa. Jadi pada proses pelembagaan, saya kira kemenangan Pak Jokowi adalah pada menjadi heading dari sebuah kementerian untuk desa dan PDTT, pembangunan daerah tertinggal. Tetapi kemudian proses pelembagaan ini tidak diikuti dengan baik misalnya pada tataran provinsi. Kalau ada dinas
pemberdayaan masyarakat itu masih berbau peraturan lama. Kemudian di kabupaten kota. Sehingga proses pelembagaan ini pun itu tidak sampai pada tuntas. Pada ini yang saya kira menjadi problem yang kemudian itu aliran fungsi kebijakan, kewajiban, ya, tupoksi itu tidak mengalir sebagaimana apa yang menjadi tuntutan dari Undang-Undang Desa. Lalu pada institusi yang kedua adalah relasi antar instansi di tingkat pusat itu tidak bergayung sambut dan tidak menjadi satu kesatuan, tidak menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, di situ masih ada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri, fungsi-fungsi Kementerian Keuangan, fungsi-fungsi di Kemendes sendiri. Ya, kalau kemudian pada fungsi pengawasan itu ada BPKP. Ya. Yang sehingga dengan demikian relasi di dalam fungsi-fungsi kelembagaan di tingkat pusat itu juga tidak menunjukkan adanya komitmen kepada pelaksanaan undang-undang desa. Sehingga misalnya ada disharmoni, ada tidak reliable antara peraturan di Kemendes dan Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga dan lain-lain. Termasuk adalah ini relasi dalam hal institusionalisasi dengan DPR. Jadi DPR sendiri itu hari ini mempartnerkan desa itu di dalam Komisi 5. Padahal secara filosofi, secara aspek kepemerintahan, ya, kemudian pada aspek-aspek yang historical selama ini ada, bahwa desa ini adalah menjadi rumpun dari Komisi 2, baik itu Kementerian Dalam Negeri utamanya dan juga Kementerian Desa. Nah ini salah satunya atau satu sebab adalah munculnya SKB 3 menteri antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa pada waktu itu, bahwa untuk sementara pembangunan infrastruktur itu dilandasi dengan SKB 3 menteri. Nah sayangnya perspektif Kementerian Desa pada waktu itu kemudian, karena ini adalah infrastruktur, maka kemudian dipartnerkan dengan Komisi 5. Nah ini yang saya kira secara filosofi, mohon maaf kalau ada teman-teman yang ada dari Senayan, ini yang kemudian itu disorder, displace ketika berada atau meletakkan desa hanya dalam konteks infrastruktur pedesaan. Padahal lebih dari itu. Nah, kemudian pada aspek institusionalisasi ini yang saya kira pada fungsi pembinaan dan pengawasan yang pembinaannya tidak maksimal, pengawasan pun juga tidak maksimal. Bahkan itu bisa diindikasikan misalnya adalah intensifnya alat penegak hukum. Kemudian perbedaan treatment antara BPK dengan BPKP di dalam pelaksanaan anggaran desa. Kemudian lagi misalnya adalah kalau kita bicara pengawasan, fungsi-fungsi inspektorat yang ada di pemerintahan daerah, provinsi dan kabupaten kota itu tidak inline dengan apa yang menjadi fungsi-fungsi pelaksanaan undang-undang desa di berbagai daerah kabupaten dan provinsi di Indonesia. Sehingga dengan demikian pada tataran pendekatan institusionalisasi ini saya kira optimasi yang kita harapkan tidak maksimal. Lalu yang kedua, Mas Koco, pada tataran regulasi, ya, kita paham bahwa Undang-Undang P3, peraturan pembentukan undang-undang itu jelas bahwa di bawah undang-undang itu adalah peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan seterusnya. Tetapi amanah dari Undang-Undang Desa ini banyak sekali pasal, banyak sekali bab, kemudian pasal di dalam Undang-Undang Desa yang di dalam pelaksanaannya itu memerlukan regulasi lebih lanjut. Apa itu? Apakah dia peraturan gubernur, kemudian peraturan bupati. Kalau mungkin nanti Mas Yando bisa menambahkan atau mungkin menyempurnakan apa pendapat saya, misalnya regulasi tentang desa adat. Yang sampai hari ini itu banyak sekali pemerintahan daerah di kabupaten kota yang tidak melaksanakan itu dengan baik. Nah, oleh karena itu pada satu aspek ini saja, misalnya pada aspek desa adat misalnya, itu
Mas Yando, saya yakin nanti saya juga ingin berguru dengan Mas Yando. Baru berapa kabupaten kota yang kemudian menjadikannya sebagai menjadi tugas yang dilaksanakan oleh kabupaten di Indonesia ini. Nah, pada tataran legislasi yang lain adalah baik pada tataran pusat utamanya ya, asumsi fragmentasi itu ada, maka yang terjadi adalah legislasi, regulasi yang ada tingkat pusat itu, ya kalau boleh dikatakan kurang harmonis, ya memang mungkin lebih dari itu, disharmoni antara satu lembaga dengan yang lain. Nah, yang paling saya takutkan Mas Koco adalah, kalau ini ditindaklanjuti, dibiarkan terus-menerus, maka ya mohon maaf, nuansa orde baru di dalam rangka pelaksanaan undang-undang desa itu akan terjadi lagi. Dan itu kalau Mas Koco sampaikan misalnya adalah yang ketiga saya ingin sampaikan tadi soal yang berkaitan dengan stakeholders yang lain. Tapi menyelak dari itu, kalau kita bicara mengenai rekognisi misalnya, hari ini Mas Ivanovic barangkali nanti bisa menyampaikan secara jujur keterbatasan dan semakin kurangnya kewenangan Kementerian Desa dalam hal desa menjadi menjadi sentral, menjadi inner power utama dalam rangka menggerakkan desa. Jadi hari ini Kementerian Desa ya mungkin membiarkan semua kementerian itu masuk lagi ke desa. Yang tadi saya katakan bahwa ini mungkin akan terjadi satu model orde baru yang terjadi lagi. Padahal kita tahu bahwa undang-undang desa ini dibuat ketika sudah dalam suasana reformasi. Sudah tidak ada lagi sentralisasi. Yang ada adalah desentralisasi. Ya. Kemudian desa sudah mendapatkan rekognisi. Rekognisi itu sebuah identitas, sebuah hak dari desa yang saya kira selama ini tidak kita dapatkan. Pengakuan ini sebetulnya menjadi modal kuat dari desa untuk dia melakukan apapun. Subsidiaritas. Kemudian juga yang lain-lain termasuk adalah kalau kita lihat di dalam peraturan desa, asasnya itu adalah kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Ini yang menjadi hal yang poin yang saya kira kalau kita lihat Mas Koco, asas-asas ini sekarang sudah banyak sekali diterobos oleh regulasi yang dihadirkan, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten kota. Nah, yang kelima yang saya juga ingin sampaikan Mas, ya, tolong kembali kepada tujuan regulasi desa ini. Apa memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sudah kebetulan negara kesatuan. Ini kan menjadi tujuan undang-undang desa. Karena itu, Mas Ivan, saya kira pada konteks pengakuan dan penghormatan itu kan menjadi sesuatu yang advance, sesuatu yang tidak boleh diterobos semaunya lagi oleh pemerintah di atas desa, oleh provinsi dan juga oleh pusat. Kemudian yang kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem penegaraan Indonesia. Dan lagi-lagi kita menemukan bahwa banyak sekali para aparatur pemerintah kita yang tidak tahu secara pasti, dia menjelaskan dengan sesuatu yang dianggap benar, tetapi dia bicara dalam positioning yang salah secara konsep, secara substansi regulasi undang-undang desa. Kemudian melestarikan, memajukan adat, tradisi, dan budaya, mendorong prakarsa gerakan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asa desa. Nah ini saja misalnya Mas Koco, kita lihat ke pasal 72. Apakah pendapatan asli desa itu hari ini menjadi mainstream dalam APBDes? Saya kira juga tidak. Ya, kalau kita ambil misalnya Pujon Kidul, kita ambil lagi misalnya adalah misalnya di di Klaten, kemudian lagi di Jogja satu desa itu kan dorongan untuk mencuatkan desa, gerakan desa untuk kesejahteraan bersama itu kan kurang. Yang terjadi hari ini adalah masih Krido Lumayang Asto. Krido Lumayang Asto itu artinya apa? Masih nyadong pada APBN sebagai satu-satunya barangkali, kemudian juga menyadong meminta dari
pemerintah di atasnya, baik provinsi ataupun kabupaten. Kemudian membentuk pemerintahan desa profesional, efektif dan efisien, terbuka bertanggung jawab. Coba kita lihat hari ini relasi antara kepala desa, BPD, aparatur desa dengan masyarakat. Jadi proses demokrasi yang dicuatkan oleh Undang-Undang Desa itu nampaknya makin lama makin dihindari. Kenapa? Aspek keterbukaan dari proses bermasyarakat itu menjadi utama dalam Undang-Undang Desa. Kemudian peningkatan pelayanan publik, peningkatan pertahanan, kemudian perekonomian, memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, ini adalah menjadi tujuan sebagaimana tertuang di dalam pasal 4 Undang-Undang Desa. Nah, jadi kalau tolok ukurnya dari tujuan dan tolok ukurnya dari asas ini saja, dalam konteks ini subsidiaritas misalnya, Mas Ivan nanti saya ambil contoh, saya tolong direspon, misalnya adalah keberadaan SDGs yang kemudian menyeruak di dalam fungsi desa, menyeruak sebegitu sentralnya, sehingga rekognisi subsidiaritas itu sepertinya terdistorsi oleh fungsi-fungsi yang sepertinya, sekali lagi, itu adalah fungsi-fungsi yang semestinya bukan dilaksanakan oleh desa. Nah, karena itu Mas Toro, dari 5 indikator yang saya sampaikan, kalau kemudian kita bertanya hari ini kepada saya bagaimana nasib Undang-Undang Desa sekarang ini, pertama adalah Pak Jokowi tidak salah. Apresiasi pada pelembagaan, apresiasi pada APBN yang hari ini 401 triliun. Pak Jokowi sebagai juragan Republik, sebagai pemimpin tertinggi Republik tidak salah. Ya, yang saya apel adalah apa yang menjadi kebijakan presiden itu kemudian pada layer-layer pelaksanaannya itu tidak menemukan lagi sebagaimana Undang-Undang Desa. Jadi kalau Mas Koco tanya kepada saya bagaimana polisi Pak Presiden kepada Undang-Undang Desa, saya hormat setinggi-tingginya. Tetapi begitu masuk pada pelaksanaan, ini Pak Presiden dalam bahasa pinggir jalan barangkali adalah banyak terkadali oleh pembantu-pembantunya, apart-apartnya, memang dia tidak paham melakukan Undang-Undang Desa. Ini yang catatan saya, yang sehingga dengan demikian, kalau boleh misalnya saya ambil sebagai contoh yang pernah dilakukan oleh SBY misalnya. SBY dan PMP Pedesaan, 2 hal yang ditinggalkan. Pertama adalah UPK yang hari ini jumlahnya mungkin 13-14 triliun yang tersebar di berbagai kecamatan di Indonesia. Lalu yang kedua adalah tonggak-tonggak fisik yang sampai hari ini masih ada. Apakah dia misalnya PAM pedesaan, misalnya apalagi dia pendidikan taman kanak-kanak, apalagi dia misalnya adalah pendidikan madrasah. Itu hari ini masih berserak di berbagai tempat, walaupun Pak SBY di dalam 8 tahun PNPM pedesaan itu memberikan 86 triliun. Kenapa? Walaupun dibandingkan dengan misalnya Pak Jokowi yang mulai tahun 2015 sampai hari ini sudah 401 triliun. Ini luar biasa. Nah, karena itu Mas Yando, Mas Toro, kemudian juga Mas Ivan, ketika hari ini kita berdiri pada 8 tahun 1 swindu Undang-Undang Desa, saya katakan bahwa mungkin ini kalimat yang sifatnya pengibaratan ya. Sing kuwoso ora punya prakarsa, yang punya prakarsa itu nggak punya kuasa. Dan hari ini yang punya prakarsa, mohon maaf pemerintah pusat itu sekarang hanya berjalan dalam konteks Undang-Undang Desa itu as usual. DPR juga as usual ya. Tidak ada lagi hal-hal yang mendasar yang menjadi kritik dari DPR sebagai fungsi legislasi, sebagai fungsi kontrol di dalam berbagai undang-undang desa. Sehingga dengan demikian, saya tidak tahu pasti, termasuk adalah upaya-upaya untuk merejus lahirnya Undang-Undang 2 tahun 20, ya. Kemudian lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Ini kan ketika Undang-Undang 220 itu dalam hal keuangan, itu kan bahwa itu harus digunakan untuk COVID-19. Kenapa sih kok harus dengan undang-undang?
kenapa sih tidak cukup dengan peraturan pemerintah misalnya paling tinggi. Sehingga kalau di undang-undang maka ketika norma itu masuk menjadi undang-undang untuk mengembalikan lagi menjadi sebagaimana bunyi dalam undang-undang desa, itu perlu proses legislasi yang di DPR yang tidak sedikit. Ini prosesnya maksud saya tidak sedikit, panjang prosesnya. Belum lagi misalnya adalah intrusi keinginan dari berbagai pihak untuk melakukan revisi, boleh-boleh saja ya, terhadap undang-undang desa. Jadi norma-norma ayat-ayat titipan itu bukan tidak mungkin akan muncul. Jadi perubahan undang-undang desa ini adalah yang dua terakhir ini dari pemerintah. 220, kemudian yang kedua dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya mungkin pemerintah juga cerdas juga. Kalau kemudian ini diberikan ke DPR, bisa jadi substansi ini akan mengembara kemana-mana sehingga pointi dari Undang-Undang desa itu juga dikhawatirkan akan terdistorsi kalau diadakan perubahan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Jadi Mas Toro, itu saya bicara masa lalu hari ini dan terakhir ke depan. Bagaimana ke depan? Saya kalau melihat indikasi hari ini dan kemarin, saya rasa-rasanya saya sebagai orang desa, Mas Koco, aparat desa juga memastikan, kita tanya nanti para kepala desa yang hadir, apakah makin enjoy atau tidak. Kemudian di masyarakat desa, apakah undang-undang desa itu dengan segala macam peraturan turunannya itu menjadi agen dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ini yang saya kira objektif. Pak Jokowi sudah maksimal memberikan, tetapi tools ya, regulasinya, tools kebijakannya, programnya itu hari ini nampaknya saling tindan satu dengan yang lain, sehingga yang paling khawatir saya adalah kembalinya quasi orde baru di dalam pembangunan desa, kembalinya sentralisasi di dalam pembangunan desa. Desa tidak lagi menjadi subjek sebagaimana amanat dari pasal 4 Undang-Undang Desa, tapi desa akan kembali menjadi objek bagi aparat, bagi instansi pemerintah di atasnya, baik itu kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat, yang bekerja tidak secara koordinatif, tetapi cemplang-cemplung sak karepe dhewe menuju desa. Saya kira demikian Mas Koco. Matur nuwun, jika ada yang kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini menarik ini. Kebetulan juga sudah bergabung ini Bang Yando. Halo Bang Yando. Boleh open mic-nya? Baik. Ya. Apa kabar, Ferry? Ya, Mas Yando. Bang Yando ini menarik ini apa yang tadi disampaikan oleh Mas Mukawam dengan beberapa catatan yang sempat saya buat di sini tentang bagaimana pelembagaan, bagaimana regulasi, kemudian bagaimana organisasi, kemudian kembali ke regulasi desa. Tetapi ada juga yang menarik tadi disampaikan Mas Mukawam tentang pengaturan di undang-undang, bicara tentang Undang-Undang 2 dan seterusnya. Ini kan memang ya bagian itu kemarin teman-teman kepala desa juga sudah ada yang melakukan proses untuk melakukan uji materi, tetapi ditolak, artinya karena memang kondisi yang kemudian memang kita sedang ada dalam kondisi pandemi sehingga aturannya di undang-undang. Kemudian beberapa yang disampaikan Mas Mukawam tadi terkait UPK umpamanya, sudah ada peraturan tentang bagaimana Badan Usaha Milik Desa berdasarkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada peraturan pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga UPK itu wajib dalam 2 tahun itu harus menjadi Badan Usaha Milik Desa bersama. Nah, yang menarik yang mungkin menjadi catatan tadi Mas Mukawam adalah tentang adat dan seterusnya. Ini ada Bang Zando yang juga sangat concern dengan urusan itu.
posisi undang-undang desa dulu sebenarnya pengennya seperti apa, Bang? Tentang penghormatan terhadap adat dan seterusnya. Mungkin ada apakah, karena sampai sekarang saya juga belum mendengar nih dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa bicara secara khusus desa adat itu harusnya seperti apa. Secara aturannya ada, tapi secara di undang-undangnya ada, tapi secara turunannya kayaknya juga belum ada sentuhan-sentuhan itu. Nah, malam hari ini Bang Jando kita pengen membaca peta jalannya seperti apa, kemudian mencoba membaca perjalanan 8 tahun sewindu. Jadi dulu masa jabatan kepala desa juga sewindu. Kenapa ada kuwu ya karena memang jabatannya sewindu. Kemudian pernah juga masa jabatan kepala desa 8 tahun dan seterusnya. Tapi kita tidak mendiskusikan itu, lebih pada menurut Bang Jando peta jalannya itu seperti apa, kemudian perjalanannya sudah sejauh mana. Kalau saya menangkap dari Pak Mukom tadi, ada bagian-bagian yang peta jalannya ini tidak dipahami oleh mereka-mereka yang punya otoritas atau punya kesempatan untuk mengimplementasikan dari peta jalan undang-undang desa. Silakan Bang Jando. Baik, makasih Mas Koco. Sorry saya baru bergabung jadi tidak mendengar semua pembicaraan yang sudah ada sebelumnya begitu ya. Mas Toro sudah bicara tadi ya atau gimana? Mas Toro belum sempat bergabung. Oke. Selamat malam Pak Mukawam, apa kabar? Sehat terus ya? Alhamdulillah Pak Yando, sama ya. Kita saling mendoakan. Ya, amin. Terima kasih pengantar buat bukunya Pak Mukawam. Mudah-mudahan paling lama tengah tahun ini kita terbitkan. Jadi 8 tahun Undang-Undang Desa mungkin nanti akan ditandai oleh terbitnya buku saya yang berjudul Kronik. Sekalian promosi nih Mas Koco. Kronik Undang-Undang Desa. Ya, yang antara lain diberi kata pengantar oleh Pak Mukawam. Ya, jadi ada relevansinya sebenarnya apa yang Mas Kosto sampaikan tadi sebagai pengantar terkait Undang-Undang Desa dan juga apa yang saya tulis di dalam buku itu. Ini menarik ya. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana peta jalan gitu ya. Saya kok nggak lihatnya kok nggak ada petanya Mas gitu ya. Itu ya langkah-langkah pendekar mabuk aja gitu. Jadi padahal sebenarnya kalau kita melihat sejarah dinamika sebelum sampai kepada Undang-Undang Desa 4 2016 itu yang di ujung 6 2014 yang di ujung pembicaraan Pak Mukawam tadi menekankan bahwa ada perubahan mendasar yang ingin kita capai, sebenarnya memang hampir tidak dipahami ya oleh banyak pihak. Mohon maaf ya kalau saya punya kesimpulan begitu ya. Bahkan juga oleh para pihak yang selama ini gencar misalnya untuk mengawal undang-undang desa. Gitu. Kalau kita lihat proses pengawalan undang-undang desa ini kan timpang ya. Saya katakan timpang itu adalah begini. Kalau saya selalu melihat undang-undang desa itu membawa janji perubahan yang dimungkinkan oleh ada 5 hal penting. Yang menurut saya itu sebagai jawaban dari persoalan desa masa lalu yang sudah sedemikian rupa ya diperkosa oleh hubungan dengan negara. Ya. Kalau kita amati paling tidak perjalanan bagaimana interaksi negara dengan desa itu, negara ini bisa saja mulai dari Mataram gitu ya. Jadi bukan hanya negara Indonesia, tapi juga negara-negara dalam bentuk kerajaan-kerajaan tradisional, kemudian ada kolonial,
Belanda, Portugis, dan kemudian sampai ke Indonesia merdeka, itu kan kalau kita lihat rute perjalanannya itu kan memang berubah sangat radikal ya. Kalau semula misalnya hubungan antara negara dengan desa itu atau komunitas gitu, kalau kita sederhana yang namanya desa itu adalah komunitas, itu hubungan-hubungan yang sifatnya interaktif gitu ya, interaksi ya, saling menjaga. Oleh sebab itu kan ada apa istilahnya itu kata-kata bijak gitu, desa mau coro, desa mau toto, negara mau coro. Kurang lebih menunjukkan koeksistensi dari dua entitas politik itu. Nah, tetapi makin ke sini, makin ke masa sekarang itu proses itu memang berubah, ya. Terlebih lagi ketika hubungan itu negaranya sudah berubah menjadi negara-negara kolonial, gitu ya, pemerintah Hindia Belanda, yang ya memang negara pada saat itu menjelajah dari Eropa sana melewati samudra itu ya memang untuk mencari sumber-sumber yang dibutuhkan di negerinya dan mengeruk gitu. Ya, maka kita lihatlah bagaimana Banda diperkosa menjadi perkebunan pala dan seterusnya. Dan itu korbannya nggak main-main ya, ribuan orang terpaksa dibunuh gitu. Nah, tadinya kita berharap dengan adanya negara baru ya, yang namanya Republik Indonesia itu kita bisa. Nah, tetapi ternyata motif ekonomi yang sangat besar dibawa oleh negara itu sepertinya tidak pernah berkurang. Ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Orde Baru melumpuhkan desa itu kan sebenarnya adalah bagaimana mengaliniasi penguasaan-penguasaan yang real tadinya oleh komunitas desa, baik dalam bentuk nagari, negeri di Minangkabau, di Papua, Gampong di Aceh, dan seterusnya itu dengan pemberlakuan Undang-Undang Desa 579 itu kan eksistensi itu ditiadakan. Jadi desa hanya dilihat sebagai kumpulan orang, wilayah administrasi, sebagai subjek hukum, sebagaimana yang dijamin sebenarnya oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 18 sebelumnya, sebelum amandemen, itu sudah jelas sekali bagaimana sebenarnya entitas-entitas yang disebut sebagai susunan asli di dalam konstitusi kita itu dihormati, punya hak. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh misalnya, bagaimana peraturan perundangan menghormati yang sebenarnya yang namanya desa itu, bisa kita periksa misalnya Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Undang-Undang Pokok Agraria itu pada satu pasal 2 ayat 4 itu ya, itu menyatakan bahwa hak menguasai negara itu bisa didelegasikan kepada pemerintah swapraja, dalam hal ini kita anggap sebagai pemerintahan desa, dan masyarakat hukum adat. Jadi sebenarnya sudah sejauh itu, Mas, sebenarnya pemulihan hak-hak desa oleh negara Republik Indonesia gitu ya. Nah, tapi kita tahu itu disubversi, ya, kalau boleh saya katakan begitu. Halo. Halo, Bang Yando. Sepertinya terputus ini. Ini menarik ini yang disampaikan Bang Yando ini. Mas Mukawam, ada yang menarik yang saya tangkap dari Bang Yando tadi itu adalah tentang bagaimana positioning negara kemudian melakukan pemaksaan
pada desa mulai dari zaman penjajahan, Orde Baru, dan kemudian sepertinya terulang lagi nih di era Undang-Undang Desa. Apakah penangkapan saya seperti itu atau bagaimana yang disampaikan Bang Yando tadi? Jadi Mas Yando terputus nih. Terputus. Ya, kalau Mas Yando saya kira sangat mengikuti kebijakan policy, pertama adalah otonomi, lalu yang kedua adalah praktek otonomi di Indonesia, termasuk adalah kaitan dengan desentralisasi dan sentralisasi. Dalam hal ini tadi Pak Mas Yando sampaikan, misalnya adalah dalam hal memahami Undang-Undang 5 tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang 560. Memang pertama bahwa penajaman mengenai hak menguasai negara itu ada di dalam Undang-Undang 560. Hak menguasai oleh negara maksudnya begitu ya. Tapi di dalam kalimat itu di situ ada hak menguasai negara. Kemudian ada hak menguasai oleh non negara. Dalam hal ini melalui berbagai apa yang kita sebut sebagai alasan. Nah, kalau kemudian ini dijadi sebagai paradigma baru di dalam hak menguasai negara yang bisa diderivatkan kepada provinsi, kabupaten, dan desa, kalau mengalir di Mas Yando, maka ini adalah regulasi Undang-Undang 560 itu merupakan resultante, merupakan dialektika, merupakan antitesis dari undang-undang pada waktu penjajahan. Ya, White Book itu. Nah, oleh karena itu, bagi yang tahu bagaimana mempelajari regulasi desa di zaman penjajahan, ada yang kemudian misalnya ada Eigendom, ada kemudian partikelir, kemudian apa namanya hak-hak yang dimiliki secara spesifik apa namanya oleh komunitas. Sehingga Undang-Undang 560 itu ada yang menganggap sudah apa namanya belum selesai, ada yang menganggap itu sudah selesai. Kalau menurut saya adalah per regulasi yang dihadirkan pada tahun 60, Undang-Undang 560 bisa menjadi regulasi. Kenapa yang tepat untuk rakyat? Kenapa? Nah, salah satunya adalah bahwa pengakuan hak sosial tentang tanah di Indonesia itu ada dalam Undang-Undang 560. Sehingga kalau saya ingat misalnya senior saya Pak Indrawan Supanji misalnya, ketika kita memahami bahwa fungsi sosial dari tanah itu menjadi catatan penting, menjadi dasar di dalam memberikan alasan kepada siapapun. Ini fungsi sosial, keadilan sosial kalau di dalam Pancasila yang terturunkan di dalam 560. Nah, sampai di sini saya kira saya memahami Mas Yando. Lah, undang-undang sektoral yang lain, ya, undang-undang yang lahir pasca tahun 60, baik di bidang kehutanan, di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang keagrariaan, di bidang ESDM misalnya. Ini by objektif Mas Koco, ini adalah membobade 560. Ini kalau saya dengan kajian-kajian yang saya dapatkan gitu ya, bahwa undang-undang lahir sektoral yang lahir ini kemudian itu sepertinya adalah memberikan jawaban bahwa undang-undang 560 itu salah. Nah, ini rezim Soeharto ini mata seperti itu, sehingga undang-undang lahir yang sektor yang lahir itu adalah kapitalistik itu sangat kuat di situ. Sehingga undang-undang sektoral yang kemudian lahir itu sepertinya dia tidak dalam relasi hukum dengan Undang-Undang 560. Ini berbagai macam undang-undang yang terlahir, utamanya adalah ketika akhir periode Orde Baru. Nah, kita semua sadar, Orde Baru dengan segala macam kekurangannya, ada kelebihannya. Karena itu di antara kekurangan itu adalah, satu adalah, janganlah kita lagi bicara mengenai mengelola negara dengan cara sentralistik. Itu salah satu di antara poin tuntutan reformasi. Sentralisasi
kita tiadakan, dan kemudian desentralisasi. Yang di dalam teori pemerintahan itu otonomi daerah, yang sebagaimana tahu kita punya banyak pakar baik di kampus ataupun di pemerintahan yang kemudian sepakat bahwa kita sekarang harus upaya lebih desentralisasi terhadap kewenangan di daerah. Nah, catatan dari Mas Yando tadi adalah hanya saja dalam fungsi-fungsi adat, dalam fungsi-fungsi berkaitan dengan hukum adat, yang berkaitan dengan komunitas masyarakat adat, itu tidak inline kemudian menjadi prioritas. Nah, karena itu saya memahami Mas Yando adalah bahwa Oke. Jadi oke, monggo saya stop kalau gitu. Nggak enak saya Mas Yando ini. Nah, yang terakhir menarik itu. Lah dulu 2 kalimat Pak. Mas Muka, dilanjut. Loh, enggak, saya ada pakarnya. Jadi kalau udah pada masuk pada desa, reliability dan undang-undang desa dengan adat, saya kira disitulah ketemunya saya dengan Mas Yando di situ saya kira. Oke. Ya, jadi mohon maaf saya lupa lihat baterai tiba-tiba habis, jadi harus ngecas dulu. Jadi saya sampai di 50 tadi, Undang-Undang 560 sebagai bagian ya, artinya sebenarnya itu tadi di garis bawahi oleh Pak Mukawam, bagaimana sebenarnya negara mengatur yang namanya kedaulatan dalam pengertian eksistensi tidak hanya politik ya, tetapi juga sampai kepada soal penguasaan sumber daya. Nah, itu tergambarkan tadi yang sering di quote oleh orang kan adalah Undang-Undang Agraria pasal 3 mengakui hak ulayat. Nah, menurut saya ada yang lebih jauh ya dari sekedar pengakuan terhadap ulayat gitu ya, yaitu pada pasal 2 ayat 4 tadi saya sudah singgung, negara mengatakan hak menguasai negara yang ada di pasal 3 itu, pasal 3 ayat 3, 33 ayat 3 konstitusi, ya, itu kan diterjemahkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan hak menguasai negara itu dapat diserahkan kepada pemerintahan swapraja, dalam hal ini pemerintah daerah, dan masyarakat hukum. Nah, tadi, jadi sudah sampai sana sebenarnya. Nah, persoalannya memang ketika 67, Orde Baru masuk, terjadi perubahan politik dan terjadi ini. Nah, yang menarik kan sebenarnya adalah saya mau garis bawahi dulu bahwa Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya puncak bagaimana memulihkan kuasa desa untuk kehidupannya berdaulat. Tidak hanya dalam konteks politik, tetapi adalah terhadap penguasaan sumber daya. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya, nah. Oleh sebab ini berkaitan nanti mengapa ini saya sampaikan, inilah maknanya sebenarnya nomenklatur desa adat. Karena desa adat itu adalah subjek dari yang namanya ulayat, yang tanah ini. Nah, jadi saya mau katakan begini, jadi undang-undang desa itu bukan hanya sekedar pemerintahan, Mas. Ya, jadi bukan hanya sekedar pemerintahan, tetapi ini bicara soal entitas negara bangsa ini. Jadi kalau seandainya Indonesia ini, bangsa Indonesia ini kita bayangkan sebagai sebuah bangunan, nah DNA-nya ini atau sebagai sebuah tubuh manusia, ya DNA-nya itu adalah desa itu. Nah, persoalannya memang pada Orde Baru, dengan pendekatan pembangunan pada saat itu, dengan kita paham, tahu, hafal misalnya trilogi pembangunan gitu ya. Halo? Lanjut Mas, dengar kok Mas Yando? Saya dengar kok. Ya, trilogi pembangunan supaya nunjuk juga gitu kan ada keamanan ya, menjamin keamanan, kemudian ada pertumbuhan, kemudian ada pemerataan. Nah, ini menarik, inilah kaki Orde Baru sebenarnya. Nah, di keamanan itu apa? Di keamanan itu adalah satu, ada dua fungsi ABRI pada saat itu, yang kedua adanya undang-undang politik
di mana partai politik itu hanya boleh ada 2 bahkan ya. Yang satu Golkar pada saat itu tidak dianggap sebagai partai politik gitu, walaupun ikut pemilu. Itulah salah satu keanehan di Republik itu. Kekuatan sosial politik itu tapi ikut ahli ilmu pemilu. politik bingung gitu. Bingung Ahli ilmu politik bingung. Ini katanya bukan partai politik tapi kok ikut pemilu. Dan berkuasa terus dan menang terus. Yang menang terus. Dan di kaki keamanan ini tadi soal politik, partai politik. Nah, yang menarik adalah sentralisasi pemerintahan. Undang-Undang 574 tentang pemerintah daerah itu menjadi satu garis mulai presiden sampai RT, dan termasuk pada saat itu, kalau saya sih dalam konteks masyarakat sipil ya Mas Koco ya, kejahatan Orde Baru itu ada pada pemberlakuan Undang-Undang 579. Karena apa? Undang-Undang 579 itulah yang mencerai-beraikan bangsa ini. Yang orang tidak mengerti lagi bagaimana berdesa. Merdesa kalau orang Jawa. Ya, bagaimana lagi bernagari dan lain sebagainya. Karena pada saat itu kemudian terjadi chaos kepemimpinan. Jadi pemberlakuan 579 itu dalam konteks masyarakat madani yang mandiri itu luar biasa perusakannya gitu ya. Karena dengan demikian kemudian terjadi perubahan struktur di tingkat masyarakat, dan yang lebih penting adalah pada saat yang sama yang namanya subjek hukum terhadap ulayat tadi itu seperti nagari, negeri, marga, gampong itu juga walaupun tidak ada peraturan perundangan yang mengatakan itu bubar, tapi dengan dicangkokkannya Undang-Undang 579, maka organisasi kampung-kampung adat itu menjadi irrelevan secara sosial. Nah, itu setting sejarah besarnya dari Undang. Halo, Pak Yado. Ini menjadi menarik sebenarnya nih, saya Bang Yando sepertinya koneksinya. Halo Bang Yando. Yando. Oke, kita menunggu koneksi lagi dari Bang Yando. Ini kayaknya koneksinya terputus. Coba tunggu lagi. Mas Muko, ini ada sesuatu yang luar biasa menurut saya ini, dari Mas Muko sampai dan Bang Yando tadi. Dalam catatan ini Bang Yando tadi sempat di awal bahkan mengatakan sekarang itu nggak ada peta jalannya untuk undang-undang desa. Kemudian bahwa ada pelaksanaan undang-undang desa yang timpang, kemudian cerita tentang bagaimana pemerkosaan negara terhadap desa dari zaman kolonial, zaman kerajaan, kemudian zaman Orde Baru, dan ternyata Mas Muqam dan teman-teman melahirkan undang-undang desa itu juga tidak kemudian membuat serta-merta desa itu mempunyai kuasa. Desa itu kemudian mempunyai daulat. Tapi juga dalam implementasinya yang saya tangkap yang disampaikan Bang Yando tadi, ya terjadi juga nih pemerkosaan atau pemaksaan negara terhadap desa. Sebenarnya yang dikehendaki di awal atau yang kemudian ini sebagai satu satuan hukum, ini sebagai satu entitas masyarakat dan seterusnya yang berdaulat dan seterusnya, ini pemaknaannya seperti apa sih, Mas Muqam, yang mungkin dengan bahasa yang sederhana? Karena kan beberapa sekarang juga ada teman-teman juga yang merasa bahwa supradesa terlalu dominan ini. Tapi ada juga yang beranggapan ya karena kepala desa dan pemerintah desa juga tidak memahami posisi yang
harus dia miliki, posisi tawar yang harus dia miliki, dan seterusnya. Bahkan kalau yang saya tangkap tadi, Bang Yano sempat menyampaikan gagal pahamnya teman-teman dalam menerjemahkan undang-undang desa yang dibuat. Mas Muka, boleh memberikan responnya ini secara spesifik negara dan negara dan desa ini harus kayak apa? Mas? Jadi begini, kalau ada orang menyampaikan bahwa tak repot ya, kata Gus Dur begitu kan ya. Memahami undang-undang itu mudah. Undang-undang itu ada 3 cakupan. Ada 4. Pertama adalah kerangka idealita. Kerangka idealita. Ya. Lalu yang kedua adalah di dalamnya itu ada filosofi, sosiologi, politik. Dan karena itu, kalau kemudian, mohon maaf ini, apakah kemudian undang-undang itu sudah bisa menjadi tools? Ya, saya katakan sebagai tools bisa, tapi sebagai roadmap, ya belum bisa. Tidak bisa bahkan. Karena yang ada adalah aturan, idealita, kondisi terbaik apa yang diinginkan. Itu kualitatif semua masih. Tetapi bahwa di situ jelas, sungguh pun kualitatif, maka dasarnya harus jelas. Ada ini loh, kalau mau dilaksanakan koridornya itu asasnya ini, tujuannya ini, pelembagaannya ini, instrumen hukum yang diperlukan itu ini, kan begitu Mas Toro, Mas Suryo. Jadi oleh karena itu kalau kemudian ditanya kepada pemilik atau kalau dalam hal usaha misalnya, kepada pemilik uang dia katakan, yang penting duitku berkembang. Tetapi kemudian mengkuantifikasikan tiap tahun untung berapa, itu kan pengurus. Apakah dia komisaris atau mendireksi. Nah karena itu, tadi awal saya katakan bahwa kalau kita berbicara mengenai appeal pemerintah kepada undang-undang desa, saya hormat pada Pak Jokowi. Ya. Tetapi dalam pelaksanaannya Mas Toro, Mas Yando sampaikan soal gagal paham, itu kan kurang lebih sama dengan apa yang saya sampaikan. Jadi pada aspek SDM lembaga pemerintah, mulai dari pusat kemudian juga ke daerah, itu kebetulan saya banyak menemukan SDM yang tidak sesuai atau tidak memahami atau gagal paham terhadap undang-undang desa. Contoh paling mudah ini beginilah Mas Koco ya. Coba tanya deh, apa yang Anda pahami kepada apakah dia orang pusat, orang provinsi, orang kabupaten, definisi tentang undang-undang desa deh. Karena di dalam sebagian besar para pemangku kebijakan desa itu adalah dia tidak berubah. Perspektif, persepsi dia tentang desa tidak pernah berubah. Sungguh pun, ya sekali lagi, udah ada berbagai macam regulasi yang hadir. Nah, pendekatan yang paling tidak menguntungkan desa adalah pendekatan as usual. Nah, desa kayak gitu, mau diapain lagi? Ini yang salah. Nah, karena itu kalau tadi saya sampaikan misalnya, pentingnya Mas Toro kita kemudian, Mas Suryo, kalau kemudian kita membaca pentingnya undang-undang desa itu, coba deh ada aksentuasi yang jelas di situ di dalam undang-undang 1865 misalnya. Ini zaman PKI ini. Yang dimaksud dengan desa atau daerah yang disetingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan 18 Undang-Undang Dasar. Ini kan definisi 65, pendekatannya penguasa kekuasaan. Karena politik pada waktu seperti itu. 59, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh jumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat. Structure di situ. Dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Indonesia. Ini 59. Dan tadi Mas Yando juga sebut. Tetapi di dalam Undang-Undang 60 itu jelas. Di situ ada prakarsa dan masyarakat asal-usul. Itu hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Jadi artinya di sini apa Mas? Saya mohon betul ya, pemahaman ini jangan as usual, bahwa desa ini adalah sama dengan persepsinya yang tidak pernah berubah mulai dari zaman barat sampai hari ini.
Karena defisit akan mempengaruhi perilaku para birokrat, perilaku para teknokrat, para pengambil kebijakan, pelaku undang-undang desa dalam hal memaknakan dari pemberlakuan undang-undang desa ini. Jadi sekali lagi Mas, kalau kemudian koridor di dalam undang-undang desa ini tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, ya pada akhirnya kemudian kita pastikan bahwa undang-undang desa itu akan terjerembab menjadi sesuatu yang anakronistik pada akhirnya. Kan Mas Muhammad, apakah bisa diartikan bahwa ketika ada paradigma baru di undang-undang desa, ketika ada semangat baru di undang-undang desa, ternyata supradesa itu masih menggunakan paradigma lama dan tidak memahami paradigma baru. Itu yang terjadi, kekonyolan jadinya. Jadi memang undang-undang Indonesia ini terlalu arif bahwa begitu undang-undang diundangkan oleh lembaga negara nomor sekian tahun sekian, maka seluruh masyarakat dianggap mengetahui semua. Itu asumsi. Itu artinya adalah asasnya asas aktif. Negara dalam ini negara pasif, terserah yang aktif masyarakat. Nah, coba deh di dalam kerangka berpikir, di dalam substansi berpikir para teman-teman yang di stakeholder utama itu, apakah sudah inline dengan Undang-Undang 560? Itu yang jadi persoalan. Nah, karena itu kalau tidak paham, ya kalau kemudian tidak dipahami secara baik, maka institusionalisasi, regulasinya, pembinaannya, pengawasannya, positioning desa seperti apa, ya akhirnya akan displace. Jadi undang-undang nanti, Mas Koco, cara bagaimana merevisi undang-undang itu ada yang mengatakan bahwa undang-undang ini tidak sesuai. Nah, tidak sesuai itu apa? Karena SDM di lingkungan strategisnya itu adalah memahami atau tidak. Ketika dia tidak paham, padahal pasal yang sama dia berkuasa, maka dikatakan undang-undang yang salah. Ini yang paling fatal. Jadi pengalaman berbagai macam cara untuk mendalami ya sebuah motivasi dasar sebuah revisi undang-undang. Salah satunya dengan cara eksplorasi pendapat seperti itu. Jadi kalau kemudian kita kembalikan kepada 8 tahun atau sewindu undang-undang desa ini adalah saya sepakat dengan tadi yang disampaikan dan setelah Mas Yandu sampaikan, ada beberapa aspek termasuk adalah aspek pembinaan pengawasan sumber daya manusia yang paling fatal hari ini adalah berbagai regulasi yang dihadirkan kepada desa itu sudah tidak lagi mempertimbangkan undang-undang desa. Yang kemudian terjadi adalah proses desentralisasi itu berlaku semau gue lagi. Kalau dulu ada 34 kementerian yang masuk desa tanpa kulanuwun, sekarang kalau ada Mas Ivanovic misalnya bisa menjelaskan apakah kementerian desa itu menjadi roda, menjadi as bagi pembangunan desa atau tidak. Tanya Bapak kepala desa apakah sekarang itu kecenderungan itu ada atau tidak. Kalau itu ada yang terjadi adalah kembali tadi kuasa orde baru akan lagi masuk kepada desa melalui sebuah pendekatan yang di era reformasi itu betul-betul disingkirkan jauh-jauh. Nah, sehingga motivasi untuk melakukan desentralisasi itu pada akhirnya akan terulang kembali. Kalau misalnya Mas Ivanovic ada ini Mas Koco, misalnya adalah tadi saya sebut misalnya soal SDGs. Saya sebut misalnya lagi adalah soal COVID-19. Itu bagaimana intervensi pemaksaan kepada APBDes untuk itu. Edaran boleh, tapi jangan memaksakan harus, itu nggak boleh. Yang terjadi hari ini seperti itu. Dan orang pusat itu namanya membiarkan ini semua, bahwa apa yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dianggap sebagai kebenaran, apa yang dikeluarkan oleh Pak Erlangga Hartarto dianggap sebagai sesuatu yang benar, padahal itu semua adalah melanggar undang-undang desa. Ini yang parah. Nah, maka ketika teman-teman melakukan JR kepada DMK misalnya, ketika mengganggu dari pasal 72 Undang-Undang 45, saya juga belum tahu pasti apa kemudian MK juga mempunyai budaya dan hukum luhur di dalam menerima berbagai masukan, berbagai komplain, berbagai JR yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk kemarin teman-teman pegiat desa yang dalam hal ini
melakukan JR terhadap Undang-Undang 2 tahun 80 yang berkaitan dengan Undang-Undang 6 2014. Itu Mas ya, Mas Suryo. Mas Mukoam, saya agak tergelitik tadi dengan statement Mas Mukoam tentang bagaimana mengapresiasi Pak Jokowi, tetapi kemudian mungkin pembantu-pembantunya yang tidak memahami itu. Tapi satu sisi yang lain ketika produk yang dihasilkan itu adalah Undang-Undang Nomor 2 yang kemudian mendeliminasikan pasal yang ada di Undang-Undang Desa, itu kan produknya presiden yang mengusulkan. Artinya apa 100% yang membantu Pak Jokowi yang paham, atau jangan-jangan Pak Jokowi sendiri juga nggak terlalu paham dengan Undang-Undang Desa, Mas Mukoam? Saya kira bagi saya, Mas, political will bagi seorang kepala negara itu yang saya pegang. Oke. Political will. Kemudian yang kedua adalah ketaatan pada pelaksanaan undang-undang, itu yang saya pegang. Jadi artinya Pak Jokowi tidak mau dia berhadapan orang desa. Kalau misalnya Pak Jokowi akan stop anggaran APBN untuk desa, itu persepsi politiknya tentu akan berbeda. Nah, untuk masih ada sejumlah anggaran yang walaupun oleh Kementerian Keuangan, oleh Kementerian Desa, itu kan diberikan guideline, diberikan tools, diberikan aturan yang kemudian membuat desa tidak bisa berkata lain kecuali program itu. Nah, ini yang saya katakan melanggar subsidiaritas. Sehingga kemuliaan demokrasi desa melalui musyawarah desa itu kemudian terdistorsir oleh berbagai macam peraturan pemerintah, terutama di tingkat pusat, apakah dia peraturan pemerintah, peraturan menteri, yang pada akhirnya membuat kepala desa itu pening. Ya, kenapa? Kalau tidak dilaksanakan, instansi penegak hukum juga akan turun. Sebab ketika itu dilaksanakan, maka kemudian itu akan mempersulit dan itu makin jauh dari normal pelaksanaan undang-undang desa. Nah, itu Mas Toro. Jadi saya harapan saya ini ya, green politik political will dari Pak Jokowi ini itu juga jangan dimanakan sebagai sesuatu yang gitu saja kok repot. Yang penting kan sudah saya laksanakan, itu nggak boleh. Ini yang kalau bicara instansi mulai dari pusat sampai dengan daerah, saya berguru sama Pak Yando, memang sejelek-jelek orang jadi pemimpin itu dia harus cerdas. Kalau nggak cerdas ya sudahlah, saya jadi pemimpin. Itu Mas Yando, makasih. Oke, Bang Yando udah kembali bergabung. Ini waktu kita juga sudah nggak banyak nih. Bang Yando, yang menjadi menarik buat saya yang tadi sempat saya sampaikan ke Mas Mukoam adalah tentang bagaimana Bang Yanto tadi menyampaikan nggak ada peta jalan, kemudian pemerkosaan negara pada desa. Bang Yanto mungkin bisa memberikan gambaran ini kepada kerabat desa. Sebenarnya positioning desa dalam konteks sebagai satuan hukum, satuan adat, kemudian hal-hal yang lainnya yang kemudian diusung dalam undang-undang desa sebagai bagaimana daulat desa, bagaimana desa punya kekuatan dan seterusnya. Ini sebenarnya penerjemahannya harus seperti apa nih Bang Yanto? Mungkin ini menjadi satu pertanyaan yang sangat menantang menurut saya, yang teman-teman pendamping, teman-teman kepala desa, perangkat desa, ini kayaknya saya khawatirnya mendengar obrolan-obrolan yang seperti ini jadi bingung. Ini desa ini harus diposisikan kayak apa. Sementara penerjemahan dari undang-undang mungkin belum ada yang kemudian membawa dalam konsep-konsep yang tadi disampaikan. Silakan Bang Yando. Ya, jadi gini, kalau singkatnya, sorry, saya nggak tahu nih kenapa. Saya lagi di Labuan Bajo nih soalnya. Oh, mantap. Jaringannya jelek. Jadi gini, Mas Koco, ya, kalau kita lihat ya, desa secara keseluruhan, baik desa ataupun desa adat gitu ya, itu kan sebenarnya 5 hal yang
yang sebenarnya menjanjikan untuk terjadinya perubahan gitu. Yang pertama mungkin yang ini sudah tadi dibahas juga di ujung, saya dengar Pak Utomo bicara wewenang ya, soal subsidiaritas gitu ya. Kemudian soal Halo Bang. Uang di awal mungkin. Di open mic Bang. Ya. Oke. Ya, jadi ini dua isu yang sering menonjol ya, kewenangan dengan uang, walaupun sebenarnya memang itu adalah roh yang utama di dalam undang-undang desa. Tapi sebenarnya kewenangan dan uang itu juga tidak akan membawa perubahan apapun, terutama bagi warga desa ya, kalau ada tiga yang lain tidak diurus gitu. Nah, yang menarik kan begini, bahwa kewenangan dan uang itu kan akan menjadi optimal bagi masyarakat sebenarnya ketika ada bagaimana dia diputuskan. Nah, jadi menarik sebenarnya 8 tahun undang-undang desa ini juga kita membicarakan bagaimana ruang partisipasi publik. Apakah sudah ada perubahan yang signifikan dari soal-soal musrenbang masa lalu? Apakah Musdes, kalau kita lihat dengan kacamata teori tentang partisipasi masyarakat misalnya, apakah Musdes itu masih merupakan ruang undangan? Artinya Musdes itu hanya dilakukan oleh para undangan. Yang tidak terundang tidak bisa. Atau malah masih lebih buruk lagi, itu ruang tertutup. Ruangnya BPD dan Kades saja gitu. Nah, padahal kalau kita mau baca secara serius tentang undang-undang desa itu, Musdes itu harusnya adalah ruang publik. Istilahnya, kalau istilahnya di teori itu claiming space-nya, popular space. Gitu. Ruang yang dikuasai oleh rakyat. Nah, sejauh mana itu perubahan telah terjadi? Satu. Yang kedua, yang juga kita tidak banyak bicarakan, padahal juga penting, misalnya adalah bab-bab tentang kelembagaan desa dan lembaga desa, lembaga adat di desa. Sejauh mana itu sudah mengakomodasi kepentingan para pihak yang lebih jauh gitu ya, yang lebih merata, mewakili difabel, kelompok-kelompok marginal lain. Dan yang terakhir menurut saya yang sangat penting di dalam upaya kita perbaikan di desa adalah persoalan data. Sampai hari ini, Mas Koco, itu desa kita itu yang definitif batas desanya itu tidak lebih daripada 5%. Dari sekitar 80.000 desa dan kelurahan. Bayangkan. Baru-baru ini BPS merilis angka data-data tentang desa yang berbatasan, yang berada di dalam dan berbatasan dengan hutan. Itu jumlahnya sekitar 51%. Artinya apa sebenarnya? Ada 51% kita, desa kita dari sekitar 74.000, 75.000 itu sebenarnya tidak bisa merencanakan perencanaannya secara optimal. Kenapa? Karena batasnya dengan hutan itu belum jelas. Nah, kita tahu hutan ini dengan lahirnya undang-undang dimulai dengan undang-undang yang saya sebut tadi di zaman Orde Baru, diantaranya 567, itu kan undang-undang pokok agraria itu dimandulkan. Hanya berlaku di luar kawasan hutan. Sedangkan kawasan hutan itu ada undang-undang tersendiri, rezim undang-undang kehutanan. Nah ini, undang-undang kehutanan itu bisa memenjarakan kepala desa loh Pak. Kalau berani-berani bikin jalan setapak di dalam kawasan hutan, misalnya. Maka tidak heran ya kalau banyak laporan sekarang mengatakan bahwa penggunaan dana desa itu tidak optimal. Tidak saja karena ada top down, ya, artinya top down karena
diarahkan ya, harus sarpras, harus ini, sehingga yang terjadi yang berulang-ulang. Tanah jalan yang tadinya tanah, kemudian sekarang dikasih pasir, setelah pasir kasih batu, setelah batu dikasih semen, sekarang ganti keramik dan seterusnya. Karena tidak ada ruang pembangunannya terjadi. Nah, itu siapa yang mikirin sekarang itu? Bang Yando, mungkin karena waktu juga ya. Tapi yang menarik ini Bang, Anda yang tadi Bang Yando sampaikan tentang bagaimana kita bicara tentang data desa, batas desa, dan seterusnya. Sisi yang sedang dilakukan juga oleh Kementerian Desa adalah membuat sistem informasi desa, kemudian menguatkan data desa dengan data SDGs desa. Apakah Bang Yando belum melihat itu sebagai satu bagian upaya yang dilakukan oleh Kementerian Desa dalam konteks bagaimana kemudian perencanaan pembangunan desa itu berbasis data, atau mungkin terlihatnya masih belum gamblang. Jadi ada bagian-bagian yang saya melihat apa yang dikerjakan oleh Kementerian Desa mungkin belum tersosialisasi dengan baik atau belum tergambarkan dengan baik, sehingga tahapan yang sedang dilakukan berproses dan seterusnya itu belum cukup menjadi satu catatan. Menurut Bang Yando seperti apa? Untuk pandemi tengah tahun yang lalu. Mengapa itu terjadi? Karena datanya itu tidak real time. Ya, data desa hari ini yang jadi pegangan pusat untuk melakukan sebuah program besar-besaran seperti BLT ketika ada pandemi, itu mohon maaf Mas Koco ya, telatnya 1 tahun itu. Ya, nah ini kan yang harus kita, kalau kita lihat sistem informasi desa ada memang, gitu ya. Satu, ada 2 persoalan besar menurut saya. Pertama, apakah kemudian sistem yang dikerjakan oleh pemerintah itu jalan apa enggak? Kami juga, saya dan teman-teman juga memfasilitasi soal data desa itu. Banyak yang teriak, macet Mas. Coba aja buka webnya itu ya, data SDG dan macam itu satu. Dan yang kedua, lebih penting lagi sebenarnya adalah apakah data itu data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau data yang dibutuhkan oleh supradesa. Yang terjadi sistem informasi kita adalah data untuk yang ke atas. Seringkali data dari desa itu nggak kembali ke desa. Nah, oleh sebab itu, karena tidak real time tadi, ketika masuk ada BLT, orang yang sudah mati pun dapat. Gitu. Itu kan intinya begitu. Nah, kalau kita lihat kan, karena apa? Karena memang kewenangan, kalau kita bisa katakan begitu, untuk menyatakan data desa itu ada di pusat. Nah, keberadaan sistem informasi di desa sebagai real time itu kan belum diakui. Gitu. Padahal seperti saya katakan tadi, data yang ada di Kemensos misalnya, itu bisa 1 tahun telat. Itu. Bahkan tahun kemarin ketika ribut-ribut BLT itu, saya coba cari, itu data kabupaten yang sampai ke Kemensos itu data yang terbarui pada tahun 2018. Sementara pandeminya ada yang bahkan tahun 2017. Gitu. Karena kan setelah TP2KD tidak lagi mengurus data desa itu, kan nggak jelas lagi data TP2KD yang dulu yang di kantor wakil presiden ya, itu kan bagus sekali real time. Tapi ketika itu beralih ke Kemensos, nah jadi ada hal-hal seperti itu Mas. Sampai hari ini kan soal ini yang menurut saya basis utama yang dipentingkan tadi, yang memungkinkan kewenangan dan uang tadi menjadi optimal, yang tadi saya katakan ruang partisipasi, kelembagaan yang menjamin orang-orang desa itu bisa menjadi partisipan, dan yang terakhir berdasarkan data dan lain sebagainya. Nah, data kita kalau menurut saya
seperti yang saya sampaikan tadi, itu banyak. Oleh sebab saya baru saja juga ikut tahun lalu, 2 tahun yang lalu lah, bukan tahun lalu. Itu desa-desa yang tidak deliniasi batas desa tadi itu implikasinya nggak sederhana, Mas Koco. Ada 20 sampai 30% unit pemerintahan dalam desa yang terkecil, apakah itu dusun atau RW, itu bisa dihitung sampai 2 kali. Jadi ini misalnya desa A ya, desa A itu punya dusun 1, 2, 3, 4, 5, gitu misalnya 5 dusun. Nah 5 dusun ini yang dusun ke-5 atau dusun ke-1 atau salah satu dari 5 itu bisa masuk ke desa B, bisa masuk ke desa C. Ya, jadi nggak heran kalau pemilu kita harus pembaruan data terus gitu. Karena akan diperhitungkan ini dusun mau masuk mana gitu ya. Nah, jadi implikasi dari sistem informasi data dan juga tadi soal batas data itu sangat. Nah, jadi kalau kembali ke roadmap tadi itu tema dasar Mas Koco tadi itu saya lihat sih nggak ada. Nggak ada tuh begini. Mungkin dengan kondisi hari ini terhadap implementasi undang-undang desa dan seterusnya, rekonstruksi atau reimplementasi dalam konteks mendapatkan konklusi terhadap terlaksananya spirit atau jiwa lahirnya undang-undang desa harus dimulai dari mana, Pak? Mungkin sekaligus closing statement ini kalau waktu kita. Ya, oke, terima kasih. Jadi itu yang saya katakan tadi ya. Yang paling akut tadi kalau kita mau membicarakan perencanaan pembangunan lebih baik ya, uang sudah ada, kewenangan sudah ada, tetapi apakah desanya itu memang sudah sudah mantap gitu. Coba tanya sekarang. Satu pasal di Undang-Undang Desa itu mewajibkan setiap desa punya peta. Ada nggak peta? Coba tanya ke BIK. Punya nggak dia peta dari 75.000 desa? Nggak ada, Mas. Jadi peta kemarin ini apa? Itu peta imajiner gitu loh. Satu, itu kan prinsip itu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan pembangunan dengan baik kalau wilayahnya saja tidak clear. Ya, itu satu. Yang kedua tadi saya katakan 51% dari yang tidak yang belum punya batas tadi, 51% itu artinya hampir 40.000 desa itu berseberangan dengan hutan. Kapan mau diselesaikan? Ya. Jadi maksud saya kalau memang pemerintah serius memenuhi amanat undang-undang desa yang seperti yang saya katakan tadi di awal, spiritnya, hal-hal yang mendasar inilah yang dipetakan. Ya, Bang. Halo, Bang Yando. Ini sangat menarik menurut saya perbincangan hari ini. Jadi beberapa yang menjadi catatan dari Bang Yando, beberapa yang menjadi catatan dari Mas Mukawam ini sebenarnya ada juga beberapa bagian yang sudah atau sedang dipersiapkan oleh teman-teman Kementerian Desa. Hanya pertanyaannya adalah sejauh mana sebenarnya suara-suara atau diseminasi kerja-kerja kementerian ini terdistribusi dengan baik di teman-teman penggagas undang-undang desa atau kemudian pemerhati desa dan seterusnya. Ini menjadi tantangan menurut saya. Jadi kalau Menteri Desa kemarin menyampaikan di salah satu pidatonya bahwa perlu ada kolaborasi, perlu ada sinergi dan seterusnya. Pertanyaannya, sudahkah memang benar ada kolaborasi? Sudahkah
benar ada sinergi dan sudahkah membuka ruang untuk teman-teman yang peduli untuk kemudian diberikan kesempatan untuk mendiskusi. Ini menjadi bagian yang menarik menurut saya, menjadi catatan kita, karena kadang-kadang kita masih menemukan bagaimana para pihak merasa bahwa dia yang paling berkuasa, dia yang paling paham dan seterusnya, sehingga ruang-ruang untuk diskusi, ruang-ruang untuk menyampaikan ke publik sepertinya agak kurang penuh, dan pada akhirnya informasi-informasi tentang apa yang sedang dikerjakan ini tidak tertangkap dengan baik, sehingga kesan-kesan yang timbul adalah masih dengan catatan-catatan yang mungkin data-data lama atau data-data yang tidak update. Saya pikir itu bagian yang mungkin saya bisa sampaikan. Mas Mufam ternyata juga sudah tidak bergabung, tapi kebetulan sudah menyampaikan ada agenda yang lain. Bang Jando posisi sinyalnya juga kurang bagus, tetapi saya mencatat bahwa 8 tahun Undang-Undang Desa masih ada bagian-bagian yang ayo kita mesti bersama-sama. Jangan merasa yang paling berkuasa, jangan merasa yang paling bisa, sehingga kemudian menutup ruang atau kurang membuka ruang kepada teman-teman yang lain, dan bahkan ada kalau bahasa-bahasa yang pada umumnya bagaimana ego sektoral yang terkait dengan desa. Mari kita tanggalkan, ayo bersama-sama kita muliakan desa dengan semangat Undang-Undang Desa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Diando yang sudah bergabung memberikan respon-respon pandangan-pandangannya. Mas Mufam, terima kasih. Sewindu Undang-Undang Desa, semoga semakin memuliakan desa-desa di Indonesia. Salam Mimbar Desa Merdeka, saatnya kita bicara daulat desa. Salam Desaisme. Terima kasih. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa. TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional.